Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Triprayogi dari kelas manajemen karyawan B. Pada mata perkuliahan kali ini, mata perkuliahan Sistem Informasi Manajemen, pada Bapak dosen Mukhtar Abdul SE MMM. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu SOP. Kita langsung buka saja. Karena penyimpanan di drive, saya membuka drive. Nah, pada yang pertama yaitu pengertian standar operasional prosedur yang disingkat SOP. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli, yaitu pada pertama nomor 1 Moikijat 2008. Apa itu standar operasional prosedur atau SOP? Adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerja tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Lalu yang kedua, Susilawati 2007. Standar operasional prosedur atau SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan sehari-hari dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan. Ya, lalu yang nomor 3, Laksmi 2008. Standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis penyelesaian suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Lalu yang nomor 4, Ani Salendra 2014, memberikan batasan bahwa SOP dapat artikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Lalu yang nomor 5, pendapat ahli Rudi M. Tambunan 2013. SOP atau standar operasional prosedur pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis
sistematis. Lalu yang nomor 6, Suryono Ekotama 2011. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menerbitkan pekerjaan kita. Sistem ini berisi memperderhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal tetapi tetap efisien. Yang nomor 7, developing. Standar operasional prosedur ini Inwilet Fair Management 2003. SOP adalah sebuah panduan yang dikemukakan secara jelas tentang apa yang diharapkan dan disyaratkan dari semua karyawan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Lalu yang nomor 2, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP. Pada Perpan nomor PR /21 Empan /11/2008 1, yaitu manfaat SOP 1 sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menjalankan pekerjaan khusus mengurangi kesalahan dan kesalahan. Lalu yang B, SOP membuat staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan proses sehari-hari. Lalu yang C, meningkatkan akuntabilitas dan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Lalu yang D, menciptakan ukuran standar pekerja yang akan memberikan pegawai cara ketentuan untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Lalu yang E, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Lalu yang F, menunjukkan kinerja bagi organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Lalu yang G, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Lalu yang H, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Lalu yang I, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Lalu yang fungsi SOP, A, memperlancar tugas pegawai maupun
unit kerja. Lalu yang B, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Lalu yang C, mengetahui dengan jelas hambatan mudah dilacak. Lalu yang D, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Lalu yang E, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Lalu yang nomor 3, tujuan organisasi harus selalu membuat SOP atau yang disingkat lalu standar operasional prosedur. Di sini saya menemukan tujuan organisasi untuk selalu membuat SOP, yaitu menurut Fajar Nur Aini 2016. Tujuan pembuatan standar operasional atau prosedur adalah sebagai berikut. Di bawah ini A, di situ kita lihat saja. Lalu yang B, kejelasan tugas. Lalu yang C, kejelasan alur. Lalu yang D, melindungi organisasi. Lalu yang E, efisiensi. Lalu yang F, meminimalisasi kesalahan. Lalu yang G, penyelesaian masalah. Lalu yang H, batasan pertanahan. Nah, lalu yang C, SOP yang berkaitan dengan penjelasan perusahaan menggunakan lambang flowchart. Nah, saya menemukan flowchart perusahaan jasa laundry. Di bawah ini saya sudah menemukan flowchart-nya. Saya menemukan flowchart dengan struktur organisasi Esmi Laundry. Yang pertama adalah pemilik, lalu yang kedua manajer operasional, lalu yang ketiga sekretaris laundry, lalu yang keempat asisten manajer operasional, lalu yang di bawah ini adalah koordinator pengatacan, lalu koordinator setrika dan pengepakan, lalu koordinator cucian kiloan, lalu yang petugas kasir dan keuangan. Lalu di sini di bawah ini adalah proses bisnisnya. Ada internal atau eksternal laundrynya, keuangan konsumen pemilik. Lalu transaksi dari masing-masing kegiatan dicatat dan dimasukkan ke buku besar. Lalu ada jurnal, utang usaha, konsumen atau keluar, lalu neraca lajur. Lalu ada juga neraca laporan arus kas, catatan slab laporannya, lalu ada laporan perubahan modal. Lalu di bawah lanjut transaksi, buku besar, buku
penjualan SOP atau format dan bentuk laporan keuangan serta penjualannya. Lalu di bawah ini nomor 3, pemilik kasir konsumen. Lalu nomor 7, flowchart pengajian karyawan. Di bawah ini adalah ada karyawan, kasir, pemilik. Mulai dari kasir, lalu menyiapkan data karyawan, lalu data karyawan, lalu membuat slip gaji, lalu ke memvalidasi slip gaji, lalu ke slip gaji rangkap 1, lalu slip gaji rangkap 2 atau ke terima gaji, lalu menyerahkan gaji, lalu membuat laporan pengajian, lalu laporan pengajian, lalu laporan pengajian rangkap 1. Lalu di bawah ini ada diagramnya. Diagram berjenjang atau dalam kurung tier diagram. Di sini di bawah ini ada sistem administrasi, laundry, dan diary klien. Lalu yang pertama ada proses penjualan jasa laundry, diary, dan klien. Lalu nomor 2, proses pembelian barang. Lalu yang ketiga, proses pembuatan laporan. Nah, di bawah proses penjualan jasa laundry dan diary klien, di bawah itu mempunyai input rekam penjualan laundry dan diary klien. Lalu ada edit penjualan jasa laundry dan diary klien. Lalu di bawah proses pembuatan laporan itu ada 3, laporan pemakaian barang atau laporan pengiriman jasa laundry, diary, dan diary klien. Lalu yang nomor 3, laporan penerimaan dan pengiriman diary klien. Lalu di bawah proses pembelian barang itu ada input rekam pemakaian barang, lalu edit pemakaian barang, lalu ada cek persediaan barang, lalu di bawah ada juga diagram konteks dalam kurung konteks diagram. Di bawah ini kita lihat saja guys, ada pembelian barang, pembayaran diary klien, persediaan diary klien, lalu ada supplier atau penjual, lalu ada nota penjualan, nota laundry dan klien, lalu daftar piutang, lalu ada konsumen, lalu ada pembayaran piutang, pembelian laundry, pengeluaran, laporan pengeluaran, laporan diary klien dan supplier, laporan pembelian barang, lalu ada laporan penjualan jasa laundry dan diary klien, lalu pemilik. Ya, pada pertemuan kali ini saya
Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang jelas atau penulisannya kurang jelas juga. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.